Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Wah, saya senang banget nih. Kenapa mas? Kamu sadar gak sih video ini berbeda ya? Coba kamu lihat judulnya deh. Ini adalah kuis psikologi. Kalau biasanya Pagar Kehidupan memberikan sebuah petunjuk melalui materi-materi emas yang berupa cerita, yang berupa solusi gitu ya. Kali ini kita akan bermain sebuah permainan psikologi, bener, yang pastinya sangat relate. Jadi jangan pernah takut ketampar kalau di Pagar Kehidupan, karena memang setiap materinya nampar, termasuk kuis ini nih. Jadi kamu tinggal jawab aja, setiap apapun yang kamu jawab itu akan menentukan diri kamu sekarang udah di posisi mana. Apakah sudah benar, setengah benar, atau salah. Dan kalau salah, ada solusinya mas? Ada. Ini dia menariknya. Jadi sekarang silakan kamu santai aja, jawab dalam hati aja setiap soal yang saya berikan, dan jangan kaget ya kalau tiba-tiba ini kok soalnya saya banget ya mas. Seperti apa? Kita langsung mulai. Ini dia soal yang pertama. Sekarang anggap aja diri kamu nih adalah seseorang yang berambisi. Wah, punya ambisi besar nih, ceritanya kamu begitu ya. Otomatis kalau orang berambisi biasanya ada kaitannya sama apa? Sama kesuksesan dong, betul nggak sih? Nah, sekarang pertanyaan saya sederhana. Secara jujur, ingat, harus jujur. Definisi sukses menurut kamu, itu yang mana sih? Oke, saya ulangi pertanyaan saya. Definisi sukses yang kamu banget di antara tiga hal ini, itu yang mana sih? Pilihan yang pertama, sukses menurut kamu adalah ketika kita hidup mapan, uang tidak habis-habis. Itu yang pertama. Yang kedua, sukses bagi kamu adalah ketika semua orang lebih banyak yang menerima diriku apa adanya. Wah, seru kan? Yang ketiga, sukses adalah ketika saya bisa hidup menerima masa lalu. Wah, ayo di antara tiga itu mana tuh yang kamu banget? Yang pertama, hidup mapan, duit gak habis-habis. Yang kedua, semua orang banyak yang menerima kamu daripada yang tidak. Yang ketiga, kamu sudah berdamai dengan masa lalu. Di antara tiga pilihan itu, mana yang merupakan kamu banget? Saya kasih waktu 5 detik, silakan pilih salah satu. Silakan. Sudah? Apa yang menjadi pilihan kamu? Agak bingung sambil senyum-senyum sendiri, kenapa ya kok kayaknya tiga-tiganya benar? Enggak, tiga-tiganya itu benar semua, tapi ada satu yang betul-betul kamu banget kok kalau kamu teliti. Apa pilihan kamu? Nah, saya jabarin ya jawabannya. Pertama teman-teman, ini yang menjadi masalah hidup kita, sadar nggak sih? Di saat kita menjadi orang yang berusia di atas 18 tahun, biasanya kita akan dituntut untuk memiliki sebuah prestasi. Nah, kebanyakan di antara kita termasuk saya juga dulu, kebanyakan menganggap kesuksesan itu adalah sebuah hal yang keliru. Nah, di antara tiga hal tadi, saya akan menjabarkan satu pilihan yang paling keliru. Dan saya akan jelaskan kenapa. Tahu nggak di antara tiga tadi yang paling keliru yang mana? Betul. Kamu sukses definisinya adalah uang yang tidak habis-habis. Saya akan jelaskan kenapa itu keliru. Dengerin. Banyak orang yang udah tua itu menyesal. Menyesalnya kenapa mas? Kenapa ya kok dulu waktu saya masih muda, saya bekerja itu seperti seorang yang tidak punya Tuhan. Mereka sekarang punya banyak uang, iya. Mereka mencapai apa yang mereka mau dari segi kemapanan finansial, iya. Tapi mereka tidak bahagia. Kenapa? Karena di masa lalu mereka banyak kehilangan cinta kasih dari orang-orang yang seharusnya mereka bisa lebih utamakan. Siapa itu? Pertama, diri mereka sendiri. Kedua, pasangan terdekat dia. Dan yang ketiga, yang paling sering mereka korbankan adalah siapa? Anak-anak mereka. Dan ketika mereka sudah mapan, cinta kasih mereka yang dulu mereka lupa kasih ke anak-anak mereka tidak bisa diganti uang. Akibatnya, ya anaknya jadi sibuk sendiri. Mereka tidak punya dasar cinta kasih sama orang tua yang sebagaimana mestinya. Pernah nggak kamu ngelihat orang kaya raya tapi anaknya sibuk sendiri? Nah mohon maaf, itu dia dasarnya. Jadi kalau buat saya,
pilihan yang paling salah di antara tiga tadi adalah kemapanan uang yang tidak habis-habis. Nah, pilihan yang agak benar kedua, tapi masih bisa dibilang keliru yang mana? Betul, banyaknya penerimaan dari orang lain. Kenapa saya bilang ini keliru yang kedua? Teman-teman, kalau kamu mendefinisikan kesuksesan dari penerimaan orang lain, seandainya tidak ada satupun orang yang menerima kamu bisa loh mengakhiri hidup kamu, mohon maaf. Saya ulangi, ketika diri kamu mendefinisikan sukses dari penerimaan orang, ketika tidak ada satupun orang yang menghargai kamu, diri kamu maaf banget bisa loh mengakhiri hidup. Iya kan? Itulah yang sering terjadi di sekitar kita lagi. Mereka banyak uang, mereka populer, mereka punya segalanya, tapi kok malah memilih mengakhiri hidup? Kenapa ya? Oh, ternyata mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka mau, yaitu penerimaan dari sebanyak mungkin orang. Nah, jawaban yang benar adalah yang mana, Mas? Jawaban yang paling betul adalah kamu bisa berdamai dengan masa lalu kamu. Terima masa lalu kita. Kenapa saya bilang ini paling benar? Karena sehebat apapun kita pasti pernah kok salah di masa lalu. Saya pernah punya salah di masa lalu. Iya, kamu pernah? Pasti. Orang di kiri kanan kita pasti juga pernah, tapi nggak semuanya ngaku. Nah, ketika kita bisa berdamai dengan masa lalu, teman-teman, disitulah kita akan hidup tenang. Dan di saat tenang, kita menjadi waras. Di saat kita waras, kita bisa mencari uang dengan normal. Kita tidak menuhankan uang. Dan kita pun bisa menebar cinta kasih kepada sesama ketika menjadi orang yang berdamai dengan masa lalu. Jadi, dari soal yang pertama ini saya ingin berpesan sama kamu ya. Teman-teman, waktu tidak bisa diputar ulang. Buka lembaran baru, menjadi orang yang lebih baik. Jangan tuhankan uang dan jangan tuhankan puja-puji penerimaan dari orang lain. Tuhan itu cuma Tuhan yang esa, kembalikan Tuhanmu ke Tuhan yang benar, dan jadi orang yang belajar memaafkan dirimu sendiri. Pagar kehidupan banyak kok videonya. Kamu tonton satu-satu, praktekin, dan insya Allah, seizin Tuhan, kamu bisa memaafkan dirimu sendiri. Bagus ya? Keren jawabannya? Oke, itu baru soal yang pertama. Soal yang kedua, ini juga seru nih, dengarkan. Yang namanya manusia itu jatuh cinta wajar banget ya. Tapi percaya nggak sih sama orang yang sering berkata bahwa cinta itu harus dibuktikan, teman-teman? Nah, pertanyaan saya sederhana. Menurut kamu, ingat ya, menurut kamu, mana di antara tiga hal ini yang benar-benar merupakan bukti dari cinta yang nyata? Saya ulangi, dari tiga pilihan ini, mana yang menurut kamu benar-benar merupakan bukti dari cinta yang nyata? Wah, keren ya. Pilihan yang pertama, dengarkan. Cinta itu dibuktikan dengan kemampuan seseorang 100% memperhatikan diriku. Saya ulangi, pilihan yang pertama adalah cinta itu dibuktikan dari kemampuan orang 100% memberikan perhatiannya untuk diriku. Kalau nggak perhatian, nggak cinta. Itu yang A. Pilihan yang kedua, cinta itu dibuktikan dengan sentuhan kasih sayang. Ya kan, belayan, rangkulan, ya kan? Itu bukti kasih sayang, sentuhan. Apakah itu? Pilihan yang ketiga. Yang ketiga, cinta itu dibuktikan dengan sebuah pengorbanan yang nyata di depan mata. Ayo, di antara tiga pilihan tadi secara jujur tanpa harus merasa takut salah, mana pilihan kamu? Jawab sekarang, 5 detik saya tunggu. Silakan. Sudah? Apa pilihan kamu? Saya yakin jawaban kamu pintar semua. Jawabannya adalah yang ketiga. Cinta itu adalah pengorbanan yang terlihat di depan mata. Loh, salah apa benar tuh kira-kira? Salah apa benar, ayo? Jawabannya adalah betul. Di antara ketiga pilihan tadi, yang paling benar adalah cinta itu dibuktikan dengan pengorbanan yang nyata. Tapi sebentar, sengaja saya bikin gantung karena soal berikutnya nih yang terakhir itu akan melengkapi soal yang kedua. Dengerin deh. Kamu pernah kan merasa kebingungan harus seperti apa sih batasan saya untuk bisa tetap mencintai? Nah, ini dia pertanyaan terakhir. Apa yang menurut kamu batasan yang tidak boleh dilanggar
dalam sebuah hubungan asmara. Bahasa gampangnya gini, kalau kejadian ini dalam hubungan asmara, aku tidak bisa lanjut. Hal apakah itu menurut kamu? Yang pertama, berantem setiap hari secara verbal. Yang kedua, pasangan lebih mencintai hobinya daripada memberikan perhatiannya kepada dirimu. Yang ketiga, setiap kali berantem, dia melakukan kekerasan fisik kepada kamu. Di antara ketiga pilihan itu, mana yang menurut kamu tidak boleh ditoleransi lagi dan kenapa? Jawab 5 detik dari sekarang. Silakan. Sudah? Apa yang menurut kamu tidak boleh dilanggar? Apakah karena pasangan kamu setiap hari berantem? Tidak. Ini dia kesalahan manusia termasuk saya juga dulu ya waktu masih ABG. Teman-teman, cinta itu tidak selamanya sayang-sayangan. Saya ulangi, cinta itu tidak selamanya sayang-sayangan. Tapi sebaliknya, cinta itu adalah perpaduan dari seringnya kamu berantem dan sayang-sayangan. Jadi kalau berantem tuh wajar mas, wajar banget. Selama gak ada kekerasan fisik, itu oke. Selama cuman verbal doang, marah-marah, tapi masih bisa damai, lanjutkan. Karena itu warna cinta sejati. Perpaduan antara marah-marah dengan sayang-sayangan. Jelas? Nah bagaimana dengan yang kedua? Ini biasanya cowok nih ya. Cowok tuh kalau udah sama hobi itu udah suka lupa diri gitu kan. Gimana tuh mas? Saya punya cowok ya. Cowok saya ini udah kalau udah main game atau main sama temennya atau olahraga atau apalah gitu ya, main Tamiya tuh udah lupa diri mas. Apakah boleh saya mutusin dia? Boleh. Tapi ketika kamu mutusin dia, saya bela cowok kamu. Kenapa? Karena cowok kamu berhak dapat cewek yang lebih baik. Loh, kok gitu mas? Nah ini, jangan pernah kita memberikan pasangan kita itu penjara. Saya ulangi, jangan pernah kita memberikan pasangan kita apa? Penjara. Artinya apa? Ketika dia bersama kita, dia harus tetap bisa menjalankan hobi-hobinya. Ini bukan buat cowok doang ya, buat cewek juga. Jadi kalau kamu punya cewek gitu ya, cewek kamu mau ke salon, mau ke apa ya silahkan aja. Nggak boleh dilarang. Ya, jadi jangan pernah kita berpikir bahwa ketika kamu jadi milikku, kamu harus mengorbankan hobimu. Nggak gitu. Ya, selama hobinya itu positif, tidak dilarang agama dan juga tidak melanggar hukum negara, ya biarkan aja dia ngelakuin gitu loh. Paham kan? Karena banyak loh perpisahan asmara itu terjadi hanya karena berpikir aku kurang diperhatiin. Padahal bukan kamu yang kurang diperhatiin. Bisa jadi kamunya yang terlalu manja untuk diperhatikan. Tapi gak sadar. Ups, jelep. Nah bagaimana dengan yang ketiga? Kalau Mas Aryan bilang tadi berantem itu wajar. Tapi kok yang ketiga ini ada kekerasan fisiknya? Boleh nggak? Boleh nggak lanjut kalau kita udah dipukul? Boleh nggak lanjut ketika kita udah dicubitin sampai biru? Boleh nggak kita lanjut kalau kita udah dijambak? Mohon maaf. Boleh? Tidak boleh. Inilah yang dinamakan batas akhir. Batas akhir dari sebuah hubungan teman-teman itu ada 3. Pertama, KDRT atau kekerasan fisik. Ketika itu terjadi, cari yang baru. Jangan biarkan hidup kamu merana karena dia. Yang kedua, perselingkuhan. Perselingkuhan itu bakal berulang karena itu adalah sebuah kebiasaan yang bisa dihilangkan kalau dia sudah tidak bersama kamu lagi. Jadi jangan berpikir dia bakal berhenti untuk berselingkuh. No, ketika berselingkuh, cabut, cari yang baru. Yang ketiga, selain perselingkuhan dan KDRT, adalah merendahkan harga diri kamu baik secara verbal maupun non-verbal. Misalnya, kamu sebagai laki-laki bekerja sebagai seorang dokter, atau bekerja sebagai seorang karyawan, atau mungkin konten kreator juga nih. Tiba-tiba pasangan kamu tuh menjelek-jelekan karir kamu. Halah kamu baru jadi dokter kayak begini aja, belagu. Halah kamu baru jadi konten kreator gini aja, belagu. Misalnya gitu ya. Halah kamu nih jadi pedagang aja, belagu gitu. Ketika pasangan itu tidak menghargai diri kita, pekerjaan kita, cabut.
Kenapa saya bilang cabut? Karena dia tidak menganggap diri kita sebagai orang yang berharga ketika dia merendahkan karirmu dan apa yang kamu pilih sebagai bentuk penghargaan diri. Jelas ya? Jadi dengan kuis ini saya ingin kamu secara sederhana memahami bahwa ini loh yang betul-betul ternyata terjadi dalam hidup kita. Nah sekarang saya minta tolong begini. Kalau kamu suka dengan model video seperti ini, kuis gitu sekali-sekali yang memberikan petunjuk dan jawaban, kamu tulis di komentar. Mas, saya suka banget video seperti ini. Biar saya tahu, kalau nanti yang nulis banyak ya bisa jadi nih, minggu depan atau beberapa waktu lagi kita buat video seperti ini ya. Jadi saya pengen kamu coba aktif. Kalau kamu suka dengan video seperti ini dan kamu tonton sampai habis, tuliskan aja, saya suka banget video seperti ini. Nanti saya berikan hati ya, biar saya tahu. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.